Halo teman-teman semua, di video kali ini saya sedang menangani motor Scoopy ESP dengan penyakit gerdeg ya. Nah, bisa kita lihat sendiri saat saya buka bak CVT-nya nih, si panbelnya udah membesar kayak gini. Jadi ini motor tidak bertenaga, terus saat akselerasi itu gerdeg-gerdeg ya. Oke teman-teman, kita coba hidupkan dulu ya seperti apa. Nah teman-teman tuh oleng ya, itu rumah rollernya oleng kayak gitu. Kita matikan. Nah, saat kita matikan harusnya panbel yang depan mengecil, tapi ini tetap membesar teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat aja apa penyakitnya ya. Teman-teman, kita buka murnya menggunakan kunci 22. Yang belakang kunci 19. Oke, kita buka semuanya sambil kita cek ya. Nah teman-teman, ini yang rusak itu rumah rollernya ya teman-teman nih. Bosnya keluar ya tuh, sehingga menyebabkan macet ini teman-teman. Ini macet ya tuh. Ini nggak bisa lepas sama sekali. Nah teman-teman, dan untuk roller-rollernya ini masih bagus sebenarnya ya, belum ada yang peang. Nah, untuk rollernya sebenarnya ini masih bagus ya teman-teman tuh. Masih bundar semuanya ya, belum ada yang peang. Tapi yang rusak itu adalah rumah rollernya ini teman-teman. Nah, ini macet ya, jadi nggak bisa sliding, nggak bisa geser. Dia macet posisinya seperti ini terus. Ya teman-teman, kita coba pukul ya, ini harusnya main, ini nggak main. Nah teman-teman, ini spacer ya, ini bos. Nih bosnya seret. Dan dudukan bosnya ini untuk rumah rollernya ini dia malah keluar ya. Tuh. Oh itu patah ya teman-teman. Tuh rusak ya tuh. Kelihatan nggak? Rusak ya, retak. Kita coba keluarin. Nah teman-teman nih, ininya retak, rusak ya tuh. Dan di sininya pun longgar. Nah, ini longgar ya, longgar parah. Nah, jadi penyebab gerdeg ataupun tidak bertenaga itu disebabkan oleh rumah roller bosnya yang udah rusak ini ya. Jadi nggak main, nggak bisa geser. Jadi si panbel posisinya tetap membesar, nggak bisa mengecil. Jadi kita harus melakukan pergantian rumah roller ini teman-teman. Nah teman-teman, ini rumah roller yang baru ya. Nih, rumah roller yang baru ininya harus main seperti ini teman-teman. Tuh, harus bergeser ya. Nah, ini oke. Kalau yang tadi ini macet ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita proses penggantian menggunakan yang baru ya. Oke teman-teman, langsung kita pasang aja rollernya. Ini untuk roller Daytona, kiri kanannya sama aja ya, bebas. Seperti ini. Kemudian kita pasang tutupnya. Nah, tutupnya masih menggunakan yang ori karena ini masih bagus ya teman-teman. Nah, kita masukkan aja kayak gini nih. Kemudian bosnya juga ini masih yang ori karena belum aus ya. Nah, belum oblak. Kita kasih grease sedikit ya. Oke teman-teman, kemudian kita pasang. Kemudian ada ring ya teman-teman. Nih, ada ring. Nah, ringnya ini nanti masuk ke sini ya. Tuh. Kita pasang panbelnya. Kita pasangkan lagi tutupnya ya. Kemudian gigi engkol. Kemudian ring. Baru mur. Tinggal kita kencengin teman-teman.
Oke teman-teman, udah kenceng. Usahakan saat pengencangan mur ini si panbel harus maju ke depan ya, jangan ngeganjal. Kemudian kita tarik panbelnya, baru kita pasang puli sekondari. Kemudian ada ring. Kemudian saya kasih o-ring kecil supaya nanti untuk bearingnya awet ya. Teman, kita coba hidupkan ya sekarang. Nah sekarang si panbel depan udah mengecil lagi ya teman-teman. Cuman ini suara panbelnya sedikit kasar, jadi kita harus amplas untuk ujung-ujungnya ini teman-teman. Oke teman-teman, kita gunakan amplas gerinda kayak gini nih. Kita kikis aja ujung-ujungnya ini, ujung gerigi-geriginya. Kita hidupkan dulu motornya. Tinggal kita tempelin. Oke teman-teman, udah halus lagi ya, gak seperti yang tadi. Nah jadi yang kita kikis itu ujung gerigi-gerigi ininya ya, jangan pinggir sininya. Oke teman-teman, jadi begitulah ya. Tinggal kita pasang lagi aja, tutup CVT-nya, kemudian uji tes ya. Dijamin ini motor udah bakalan oke, akselerasi enak, top speed juga enak. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.